ziarah tersebut ingat akan kematian. Dan juga tujuannya baginda Nabi menyuruh orang-orang atau para sahabatnya untuk melaksanakan ziarah agar orang tersebut mendoakan orang yang meninggal. Jadi bukan meminta sesuatu ke kuburan tersebut, itu yang tidak boleh. Ya, meminta sesuatu ke kuburan atau meminta keberkahan ke kuburan tersebut, itu yang tidak boleh. Jadi tujuan kita ziarah ke kuburan tersebut, ibu sekalian, pertama kirim salam kepada ahli kubur tersebut, ya, dan mendoakan ahli kubur tersebut, dan juga supaya kita ingat akan kematian. Semuanya akan mati, hanya tinggal menunggu waktu saja. Siap tidak siap tetap harus diterima, Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita ziarah ke kuburan ini, ya, sekali lagi tidak ada niat khusus, ya, tidak ada niat khusus. Pertama, salam kepada ahli kubur tersebut, doakan mereka, dan supaya kita ingat akan kematian, ya. Maka kata Nabi, ibu sekalian, berziarah kepadaku, niscaya engkau akan mendapatkan syafaatku. Jadi selama Bapak Ibu sekalian berada di Madinah ini, silahkan ziarah, ya, ziarah kepada baginda Nabi, lewat di pintu salam di situ, ya, sampaikan salam keluarganya yang menitipkan salam, sampaikan, ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan syafaatnya. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai Jabal Uhud ini, Bapak Ibu, ya, mengenai Jabal Uhud ini sebentar lagi kita akan sampai. Ya, baginda Nabi, ya, baginda Nabi di situ dalam hadisnya menyebutkan Uhudun jabalun min jabalil jannah. Uhud ini, ya, cinta kepadaku dan aku cinta kepada Jabal Uhud. Uhudun jabalun min jabalil jannah. Salah satu bukti yang berasal dari surga. Uhudun jabalun min jabalil jannah. Insyaallah Ibu sekalian kelak di surga kita akan melihatnya, Jabal Uhud, ya. Dan juga mengenai Jabal Uhud ini, Uhudun jabalun min jabal Uhudun uhibbuna wa nuhibbuhu, kata Nabi. Bukit Uhud ini cinta kepadaku dan aku cinta kepada bukit Uhud. Dengan adanya bukit Uhud ini, Bapak Ibu sekalian, dulu baginda Nabi melaksanakan peperangan di sekitar Jabal Uhud, dan dari kafilah kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan dari kaum muslimin dipimpin oleh Mus'ab bin Umair bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi berpesan dan mengutus 50 tentara syuhada pada saat itu, 50 tentara muslimin untuk menjadi benteng pertahanan pada saat melaksanakan perang Uhud. Jadi baginda Nabi mengutus tentara khusus untuk menjadi benteng pertahanan pada saat melaksanakan perang Uhud. Di situ sudah terlatih khusus, Ibu sekalian, yang ahli panah di situ sudah dilatih khusus oleh baginda Nabi dan diletakkan di atas bukit Rumat, ya, diletakkan di atas bukit Rumat. Terus Ibu sekalian, sebagian dari kaum muslimin di situ berada di sekitaran Jabal Uhud. Terus ada sekitar 30 kaum muslimin atau tentara muslimin berpaling dari peperangan Uhud tersebut, disebut dengan kaum musyrikin, ya, 30 dan 300. Sisanya Ibu sekalian 700 bersama baginda Nabi Muhammad SAW melanjutkan peperangan melawan kafir Quraisy kota Makkah Al-Mukarramah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid di situ bisa dibilang 80% pasti dimenanginya. Karena kenapa? Khalid bin Walid ini di situ terkenal dengan sangat jitu mengatur strategi peperangan. Bahkan pada saat itu Ibu sekalian, pada saat melaksanakan peperang Uhud, strategi yang dibikin oleh baginda Nabi Muhammad SAW bisa dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Kenapa? Karena sebelum itu Ibu sekalian, baginda Nabi berpesan kepada 50 tentara tersebut, apapun yang terjadi kata Nabi, bahkan aku yang menjadi tumbal pada saat melaksanakan peperangan Uhud tersebut, baginda Nabi mengutus apapun yang terjadi kata Nabi, jangan engkau turun dari bukit Rumat ini. Melihat orang-orang kafir Quraisy sudah bergelimpangan, banyak yang meninggal.
dan juga melihat orang-orang kafir Quraisy yang muter balik ke belakang, banyak yang lari, sehingga apa yang terjadi, yang 50 tentara tersebut sebagian banyak yang turun ke bawah mengambil harta ghanimah, harta rampasan. Ya, setelah Khalid bin Walid menyerang ke atas bukit Rumat, apa yang terjadi, ibu sekalian? Khalid bin Walid menyerang balik dari belakang, memutari Jabal Uhud, menyerang balik dari belakang. Itu merupakan strategi dari Khalid bin Walid, sehingga orang-orang kafir, orang-orang muslimin menyangkanya kaum musyrikin yang datangnya dari kota Mekah sudah balik ke kota Mekah. Peperangan sudah berhasil dimenangi oleh kaum muslimin. Namun apa yang terjadi pada saat itu, yang memutar Jabal Uhud tersebut, ibu sekalian, bukan balik ke kota Mekah, melainkan itu mengatur strategi agar orang-orang yang berada di atas bukit Rumat itu turun ke bawah, sehingga yang terjadi, ibu sekalian, diseranglah balik dari belakang dan terjadilah kekalahan. Dan kekalahan tersebut, ibu sekalian, peperangan yang sangat disesali oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Sehingga setelah selesai peperangan, ibu sekalian, setelah dihitung jumlahnya yang meninggal lebih dari 700, ya, 700 orang-orang muslim yang meninggal di Jabal Uhud, dan dikubur di situ langsung, ya, dikubur dengan cara massal. Dan sekaligus Sayyidina Hamzah gugur dalam peperangan tersebut. Mus'ab bin Umair selaku pimpinan dari perang Uhud tersebut meninggal di situ juga, Bapak Ibu, ya. Di saat ini kita akan ziarah kepada Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair. Dan pada saat peperangan Uhud, baginda Nabi sempat jedra, Bapak Ibu sekalian. Ya, sempat jedra, yang mana baginda Nabi sempat luka dan giginya, ya, maaf, ya, giginya itu patah, rahang, ya, rahangnya itu patah dan dibawa ke lereng Jabal Uhud di situ. Bahkan sampai sekarang tempat yang menjadi berlindungnya Nabi itu sekarang masih ada dan di situ wangi, meskipun di situ banyak kotoran kambing, di situ wangi, namanya Gua Uhud, itu masih ada sampai sekarang. Cuman dijaga ketat oleh askari Saudi Arabia ini karena banyak orang-orang yang ziarah ke sana dengan niat yang salah, ya, mengambil keberkahan di gua tersebut, itu yang tidak boleh. Kalau hanya ziarah menampak tilas, ya, itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Jadi kalau menyimpang dari itu nggak boleh, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain 70 syuhada yang gugur dalam peperangan Uhud tersebut, Sayyidina Hamzah, ada yang kenal Sayyidina Hamzah, Bapak Ibu? Siapa itu Sayyidina Hamzah? Ya, paman baginda Nabi. Sayyidina Hamzah ini paman baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Sayyidina Hamzah ini mempunyai julukan di kalangan tentara muslimin dulu itu. Sayyidina Hamzah ini mempunyai julukan Asyhadullah wa asyhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tentara Allah, tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Kenapa mempunyai julukan seperti itu? Karena Sayyidina Hamzah inilah sahabat baginda Nabi atau paman baginda Nabi yang paling pemberani, Bapak Ibu sekalian, dan yang paling banyak membunuh orang-orang kafir Quraisy kota Mekah Al-Mukarramah, termasuk keluarga Hindun, ya, keluarga Hindun, penguasa dari golongan kafir Quraisy yang bisa membayar siapapun yang disuruh oleh si Hindun ini. Terus ibu sekalian, keluarga si Hindun ini dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, termasuk pamannya, suaminya, anaknya, orang tuanya dibunuh. Sehingga apa yang terjadi, ibu sekalian, si Hindun ini ingin menuntut balas kepada Sayyidina Hamzah pada saat peperangan Uhud. Bahkan si Hindun ini menyewa seorang budak, kalau nggak salah di situ namanya Wahsy, yang disewa, yang jago dalam senjata tombak pada saat itu, dan dijanjikan si Wahsy ini akan dimerdekakan apabila berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Dengan latihan yang maksimal pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, dan Sayyidina Hamzah berhasil ditombak oleh si Wahsy ini, sehingga si Wahsy ini dimerdekakan oleh si Hindun. Dan saking marahnya si perempuan yang namanya Hindun ini, Bapak Ibu sekalian, sempat mengambil jantungnya Sayyidina Hamzah, dibelah. Kalau sekarang itu istilahnya dimutilasi, ya, dimutilasi. Diambil jantungnya dan sempat dimakan, tapi tidak sempat ditelan, Bapak Ibu, ya. Saking marahnya si Hindun ini terhadap Sayyidina Hamzah karena sudah membunuh keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebentar lagi kita akan sampai di Jabal Uhud. Di sebelah kanan kita ini semuanya Jabal Uhud. Lihat ke sebelah kanan, ini semuanya Jabal Uhud. Mulai dari belakang sana, sebelah kanan, sebelah kanan, ya sekarang sebelah kanan sampai ke depan sebelah kiri di ujung sana, ini semuanya Jabal Uhud yang panjangnya kurang lebih 7 kilo dan lebarnya 2 kilo. Masa iya Pak Ustaz? Kalau nggak percaya silahkan turun sendiri, ukur sendiri nanti. Ya. Jadi dalam sejarah yang saya pelajari ya kurang lebih segitu Bapak Ibu ya. Jadi panjangnya Jabal Uhud ini 7 kilo dan lebarnya 2 kilo. Terus di depan kita ada bukit yang ada orangnya di atas. Nah, itu di depan kita, bentar lagi di sebelah kiri ya. Ya, di sebelah kiri ya itu yang ada orangnya di atas sekarang. Itu bukan Uhud, bukan bagian dari Jabal Uhud, tapi itu bukit Rumat, bukit pemanah. Ya, bukit pemanah. Kenapa ada orangnya di situ Pak Ustadz? Kenapa banyak Mas Adi, bukan Pak Ustadz, Mas Adi? Kenapa di atas bukit tersebut banyak orangnya Mas Adi? Apakah ada fadilahnya orang-orang yang ziarah ke sini untuk naik ke atas? Tidak ada Bapak Ibu ya. Tidak ada fadilahnya dalam hadis maupun Al-Quran bagi penziarah ke sini agar naik ke atas bukit tersebut, tidak ada. Orang-orang yang naik ke atas bukit tersebut hanya foto-foto, selfie-selfie, tiktokan, ya, live streaming dan sebagainya. Ya. Dulu bukit rumah tersebut tinggi, bahkan hampir setara dengan bukit Uhud ini tingginya. Nah, kenapa sekarang menjadi rendah? Karena saking banyaknya orang-orang yang ziarah naik ke atas bukit tersebut akhirnya terkikis dengan air hujan dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi Ibu sekalian, niat kita ke sini akan ziarah kepada Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah dan 70 syuhada yang gugur pada saat melaksanakan perang Uhud. Kuburannya di mana Mas Adik? Kuburannya persis berada di sebelahnya masjid, di sebelah kiri kita. Kuburnya ada di situ. Ya, monggo kita turun, kumpul di sebelah kanan bis. Ya, karena ini lumayan jauh ke sana jalan kakinya. Ya, monggo yang sehat saja turun, yang nggak sehat nanti saya akan bimbing lagi ziarahnya atau salamnya dari atas bis. Monggo, yang mau turun, monggo, yang nggak